Ini nggak cuma satu sih sebenarnya, cuman yang ngamuk. Nah, coba ya kalau kalian di rumah sakit ada yang begitu ngamuk dah lu. Iya suka begitu rumah sakit itu. Rumah sakit nih kadang-kadang ya, minta maaf gue. Katanya, oh ini kesehatan ini, nggak ada yang bangkrut. Rumah sakit tuh nggak ada yang bangkrut. Selalu untung, bangun-bangun terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya kembali nih menyoroti bagaimana rumah sakit yang katanya tempat orang berpendidikan di situ. Yo, berpendidikan semua di situ. Itu makanya rumah sakit kan kita nggak boleh bawa kamera ya. Ini ada peristiwa nih. Ini ngamuk-ngamuk bapak nih. Kenapa beliau ngamuk-ngamuk? Kita lihat dulu videonya, nanti baru kita baca beritanya. Oke? Nih. Ya, apa yang akan terjadi? Hah? Apa kamu pelayanan di rumah sakit? Hah? Ayo lihat kamu. Coba lihat, input apa kagak? Kamu ini jadi pegawai rumah sakit disumbat tidak sih? Oh. Ingat tuh, undang-undang dasar mengamanatkan orang terlambat diurus oleh negara. Hah? Jangan profit oriented. Oh. Ayo laporkan kepada siapa? Apa kamu? Hah? Siapa pemilik kebijakan sini? Ayo. Ayo laporkan saya kepada laporkan. Laporkan. Saya kepala desa Duren. Ah. Ini warga saya. Diterlantarkan semacam ini. Oh. Ih, kamu udah diterlantarkan? Masa kek? Tipu sana apa kek? Kaget dia. Coba sini kamu, katanya. Nah,
Sampai kaget itu pasiennya. Itu jangan profit oriented, ditelantarkan pasien. Ini nggak cuma satu sih sebenarnya, cuman yang ngamuk. Nah coba ya, kalau kalian di rumah sakit ada yang begitu, ngamuk dah lu. Iya, suka begitu rumah sakit itu. Rumah sakit nih kadang-kadang ya, minta maaf gue, katanya, oh ini kesehatan ini, nggak ada yang bangkrut. Rumah sakit tuh nggak ada yang bangkrut, selalu untung, bangun terus. Bisnis kesehatan, ini ada beritanya guys. Kades Duren ngamuk di Rumah Sakit Intan Barokah Karawang. Ini pemicunya. Oh Karawang nih, Intan Barokah, namanya Intan Barokah tapi nggak ada barokahnya kalau begitu tuh. Dilansir sinarjabar.com, Kepala Desa Kades Duren Haji Abdul Halim Sukairi yang akrab disapa Ebe Halim mendatangi Rumah Sakit Intan Barokah di Jalan Raya Telaga Sari, Kosambi, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam video viral yang beredar di sosial media, Kades Duren Ebe Halim mengkonfirmasi warganya yang mengalami insiden jatuh dari mobil saat hendak menumpang yang dilarikan ke Rumah Sakit Intan Barokah, namun tak kunjung mendapat perawatan medis. Karena apa? Rawat dulu, itu orang sakit, rawat dulu woi. Sering itu yang begitu di rumah sakit. Wah, tolong apa itu namanya kalau orang suruh bayar dulu ini dulu, apa itu namanya? Pokoknya itunya dulu dah. Itunya dulu Pak, tolong diselesaikan pembayarannya Pak, tolong diselesaikan. Rawat dulu. Setelah dicek ternyata benar warga saya ada di IGD Rumah Sakit Intan Barokah. Namun dari semalam di bawah hingga sore tidak ada tindakan apa-apa. Bahkan diinfus saja tidak, kata Ebe Halim kepada sinarjabar.com pada Senin 13 Juni 2022. Menurutnya, Rumah Sakit Intan Barokah diduga tidak memberikan pelayanan yang optimal karena pasien tersebut seharian hanya dibiarkan begitu saja. Woi, rumah sakit isinya manusia apa jin sih? Aduh. Saya tidak tahu apakah itu SOP rumah sakit, tapi kepada saya salah seorang pihak rumah sakit memberi keterangan pasien tidak ditangani karena tidak ada penjamin, paparnya. Terus kalau nggak ada penjamin nggak lu rawat, bukan manusia itu. Ini protokol rumah sakit harus dirubah kalau begini di Indonesia nih. Aduh. Untung ya, alhamdulillah gue nih, alhamdulillah dah ya. Gue nggak mau ke rumah sakit, nggak mau, mau mati di rumah dah, nggak mau di rumah sakit, bodoh amat. Rumah sakit nggak bikin umur gue nambah. Atas penjelasan tersebut, Ebe Halim mengaku kecewa sehingga ia sempat meluapkan kekesalannya terhadap kebijakan manajemen di Rumah Sakit Intan Barokah. Semestinya ditangani dulu, terkait biaya administrasi atau penjamin bisa diurus. Keluarga dan aparat desa juga tidak akan tinggal diam, ungkapnya. Benar Pak, benar itu benar banget. Benar banget itu. Atas peristiwa tersebut, Ebe Halim menjaminkan mobil miliknya sebagai jaminan untuk warganya agar segera dilakukan perawatan medis. Saya taruh mobil, saya jaminkan di rumah sakit itu, ungkapnya. Nah itu baru, itu kepala desa yang baik gitu. Tapi rumah sakit masa begitu nggak mau sih? Nih, rumah sakit tolong ya ini sih ya, Menteri Kesehatannya begitu juga sih. Tolong protokol rumah sakit itu ya. Ini yang bikin kita enak sama rumah sakit dah. Kejadian seperti ini nggak sekali, banyak. Ini yang ke expose cuma sedikit. Money oriented, nggak ada penjamin, terus itu bukan manusia gitu. Kalau mati, kalau ada apa-apa, tujuannya ada rumah sakit itu untuk merawat orang, bukan bisnis, woi. Adanya rumah sakit itu untuk merawat orang. Nakes rumah sakit, kalau ini mau kami garda terdepan dalam kemanusiaan. Kemanusiaan apa kalau begini? Kemanusiaan apa kalau begini? Ada nggak sih rumah sakit bangkrut? Nggak ada ya? Nggak ada.
Makanya dokter tuh kuliah 6 tahun habis miliaran ya. Oh, mau cari duit balik gitu. Ilmu itu dimanfaatin untuk yang baik, bukan untuk cuma cari duit. Giliran yang begini, ya kasihan warga. Nah, tuh pelajaran deh ya. Kalian kalau umpamanya ada rumah sakit yang begitu, viralkan, jangan takut. Supaya mereka dapat pelajaran itu. Rawat dulu, baru urus yang lain. Bukan mau nyari duit dulu, baru mau ngerawat. Dah, gitu aja. Ini harus diangkat yang begini nih. Supaya rumah sakit yang ada itu juga belajar gitu. Dan ini kan kejadian, ayo coba komentar di bawah kalian. Kalian komentar di bawah. Apa cuman sekali ada rumah sakit yang begini? Apa kalian nggak pernah mengalami? Banyak. Ngeselin ya? Nah, ya udah. Itu aja konten gua kali ini. Jadi jadiin pelajaran. Woi, rumah sakit, tobat deh yang begitu-begitu. Ya, tobat. Jangan begitu sama manusia. Rumah sakit itu mestinya rasa kemanusiaannya tinggi. Jadi gemes gue. Dah. Ntar gue makin nyeplos. Makin gemes gue sama rumah sakit. Dah ya, gitu aja gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, buat Pak Kades, umur panjang sehat afiat, bisa menjaminkan warganya begitu. Mudah-mudahan apa namanya, Pak Kades umur panjang sehat afiat deh. Ya, mudah-mudahan sifat Pak Kades yang bisa bertanggung jawab terhadap warga itu bisa nular ke pejabat yang lain, wali kota, bupati, gubernur, presiden, menteri.